apa kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Harga sapi kurban ukuran kecil dan sedang di Pare-Pare meningkat hingga Rp1 juta per ekor. Para murid sejumlah SMP di Kabupaten Sinjai menggunakan ponsel saat mengikuti ujian semester kenaikan kelas. Sempat viral di media sosial, para pelaku penganiayaan seorang wanita di Kota Makassar berhasil dibekuk. Informasi pertama untuk Anda, jelang Idul Adha, harga sapi kurban ukuran kecil dan sedang di Pare-Pare meningkat hingga Rp1 juta per ekornya. Sedangkan untuk harga sapi ukuran besar relatif stabil. Harga sapi kurban ukuran kecil hingga sedang mengalami kenaikan jelang Idul Adha di Kota Pare-Pare. Harganya naik antara Rp500.000 hingga Rp1 juta per ekor. Sedangkan harga sapi ukuran besar relatif stabil. Meningkatnya harga sapi kurban ukuran kecil dan sedang akibat sepi peminat. Mayoritas warga membeli sapi kurban ukuran besar. Yang harga yang kecil ada kenaikan atau apa, Pak? Iya, yang kecil itu yang naik sekali harganya. Kalau tahun kemarin kan 12 juta itu masih lumayan besar, atau 13 juta masih lumayan. Kalau sekarang 12 juta itu maksimal 60 kilo itu daging bersih. Itu maksimal. Kenaikannya berapa, Pak? 500 sampai 1 juta itu kenaikan kalau yang kecil. Oh. Iya. Kalau paling besar, Pak, berapa harganya, Pak, biasa, Pak? Paling besar di sini kita itu 25 juta ya, paling besar. Begitu, Pak, ya? Iya. Pak, mempengaruhi, Pak, dengan adanya ini, Pak, penyakit PMK. Iya. Pembeli terpengaruh, Pak? Oh, kalau kita di sini di Pare-Pare enggak, karena soalnya sapi kita itu sehat semua. Oh, iya. Iya, bebas dari virus PMK. PMK. Ya enggak ada kendalanya. Oh, iya. Tetap ramai pembeli. Iya, tetap ramai pembeli kayak tahun lalu. Oh. Pak, kalau ini, Pak, kan ini masih berapa lama lagi nih mau lebaran ini, Pak? Iya, iya. Bagaimana dengan pembeli, Pak? Apakah sudah ramai pembeli atau bagaimana, Pak? Ya sudah mulai ramai dari hari kemarin juga sudah ramai. Yang nanya-nanya harga. Iya. Sudah ramai, sudah mulai ramai. Kalau dibanding tahun lalu, Pak, kalau biasanya 10 hari jelang lebaran, bagaimana, Pak, suasana pembeli? Kalau dari tahun lalu itu udah mulai dari 15 hari 10 sampai 10 harinya itu ramai sekali. Oh, ramai ini. Pembeli sapi. Berarti sama jadi dengan tidak ada perubahan juga, Pak, tetap Iya. ramai kan ini. Kalau saya lihat-lihat ini nggak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Penjualan sapi kurban di Kota Pare-Pare tidak dipengaruhi penyakit mulut dan kuku. Apalagi hingga saat ini belum ditemukan sapi tertular penyakit mulut dan kuku di wilayah Sulawesi Selatan. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Pare-Pare. Nah, tidak hanya harga sapi saja ini, tapi harga cabai juga terus meningkat hingga berpengaruh pada konsumsi masyarakat. Peningkatan signifikan terlihat di Kabupaten Pangkep. Harga cabai rawit naik lebih dari 100%, sebelumnya Rp25.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Berdasarkan pantauan di pasar tradisional Pangkep, tampak harga sejumlah bahan pokok terus meningkat. Kenaikan harga paling tinggi adalah cabai rawit, lebih dari 100%. Cabai rawit sebelumnya dijual Rp25.000, kini menembus Rp70.000 per kilogram. Harga cabai merah besar ikut naik dari Rp20.000 per kilogram menjadi Rp45.000 per kilogram. Begitu pula harga cabai merah keriting naik dari Rp25.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai mempengaruhi konsumsi para ibu rumah tangga. Dengan kenaikan harga yang signifikan ini, para pembeli terpaksa mengurangi jumlah pembelian sekaligus membatasi penggunaannya di dapur. Cabai kecil itu sebelumnya harganya berapa ya? 25. 25.000. Iya. Kalau untuk harga sekarang 70. 70. Dulu itu cabai besar 20, sekarang 45. Kalau yang cabai keriting Keriting 25, sekarang 50. Lagi belanja kebutuhan pokok. Lombok, kecap, sayuran. kalau untuk harga lombok sendiri itu sekarang berapa ya? 20 sampai 25-an, sekarang 70-an per kilo. Ya diirit-irit.
Hingga saat ini belum ada kepastian penurunan harga cabai di pasaran. Namun biasanya harga berpotensi naik mendekati Idul Adha seiring tingginya permintaan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Kita beralih ke informasi lainnya, Geopark Maros Pangkep bersiap menjadi anggota UNESCO Global Geopark. Tim penilai dari UNESCO telah hadir melakukan penilaian sejumlah geosite dan evaluasi Geopark Maros Pangkep. Tim penilai UNESCO Global Geopark mengunjungi sejumlah kawasan geosite di Kabupaten Pangkep. Kunjungan ini bagian dari penilaian geosite di Kabupaten Pangkep dengan menindaklanjuti Geopark Maros Pangkep yang diusulkan menjadi UNESCO Global Geopark. Tim penilai meliputi Martina Paskova dari Republik Ceko dan Jakob Wallow Hansen dari Denmark. Mereka menilai kelengkapan warisan geologi, keanekaragaman hayati, dan warisan budaya di kawasan Geopark Maros Pangkep. Mereka juga melakukan evaluasi Geopark Maros Pangkep. Nantinya tim Geopark Maros Pangkep akan diuji dan mendapatkan catatan yang harus diperbaiki untuk pengembangan Geopark Maros Pangkep. Termotivasi untuk bagaimana memelihara, ya, bagaimana mengembangkan Geopark. Selama ini kan kita habis ya, setelah kita turun, setelah menyelami semuanya, ternyata Geopark ini tidak hanya untuk satu kepentingan, tapi kita semua, ya, kita berharap seperti itu dengan menjaga lingkungan, menjaga cagar budaya, menjaga semua itu dampaknya kecil. Dan itu kalau nanti mendapatkan perkenan dari UNESCO Award, itu semakin banyak orang yang datang di Pangkep. Kita siap, ya, kita siap punya konsekuensi untuk persiapkan diri untuk menyambut namanya UNESCO. Ya. Kita belum bisa menilai bagaimana akhir, tapi sejauh ini perjalanan ini kedua asesor sangat enjoy dan sangat senang berada di wilayah Pangkep, dan penerimaan masyarakat Pangkep yang sangat luar biasa. Kemudian juga mereka melihat bagaimana kolaborasi bersama seluruh stakeholder berjalan dengan baik. Jadi optimis ini Geopark Maros Pangkep dapat penilaian masuk di dunia. Insya Allah nanti di hari terakhir tanggal 18 kita ada closing meeting di Grand Town Hotel untuk mendengarkan masukan-masukan dari para asesor terhadap selama mereka menjalani proses penilaian ini. Dari situ kita bisa tahu apakah kemudian kita menjadi masuk dalam kandidat UNESCO Global Geopark. Saya kira kita belum bisa memutuskan sekarang, tapi kita optimis bahwa insya Allah kita bisa mendapatkan hasil yang positif dan baik. Geopark Maros Pangkep mencakup 2 kabupaten, yaitu Maros dan Pangkep. Beberapa geosite yang masuk penilaian diantaranya Geopark Ramang-Ramang, Culture Site Leang-Leang, dan Bantimurung Bulu Saraung. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Seluruh satuan pendidikan tingkat SMP di Kabupaten Sinjai menjalani ujian semester kenaikan kelas. Uniknya, di beberapa sekolah para siswa melakukan ujian menggunakan ponsel, sementara jaringan internet disiapkan oleh pengelola sekolah. Sekolah Menengah Pertama atau SMP di Sinjai serentak melakukan ujian semester kenaikan kelas. Namun ada yang istimewa di SMP Negeri 5 Sinjai di Jalan Bulolohe, Kecamatan Sinjai Utara. Para murid menggunakan teknologi digital. Mereka tidak menjawab di kertas ujian, melainkan sarana ponsel. Para murid membaca sekaligus mengerjakan ujian langsung dari gawai masing-masing. Pengelola sekolah telah menyiapkan jaringan Wi-Fi yang bisa digunakan oleh seluruh murid. Ujian melalui gawai dilakukan pihak sekolah agar murid lebih mampu meningkatkan pengetahuan teknologi elektronik. Sesuai dengan arahan dari Bapak Kepala Dinas, beliau memberikan petunjuk bahwa diupayakan semua peserta didik yang ikut di dalam ujian itu sebaiknya menggunakan Android agar sejak dini mereka dilatih bagaimana menggunakan Android dalam hal mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Jadi baik itu penilaian PTS-nya maupun di dalam penilaian akhir semester. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, bagaimana untuk penggunaan Android setelah ujian? Ya, jadi setelah mereka ujian itu penggunaan Android-nya dikumpul kembali, kemudian dikembalikan setelah mereka pulang sekolah.
Ada 342 pelajar SMP 5 Sinjai mengikuti ujian semester. Penggunaan teknologi digital telah dilakukan selama 2 tahun di SMP Negeri 5 Sinjai. Terobosan ini patut ditiru sekolah lain agar murid lebih dekat dengan teknologi digital yang berperan di masa mendatang. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai.